Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fatul Amin di video sharing-sharing seputar digital marketing ya, khususnya Facebook advertising ya. Eh, ya, jadi kemarin itu saya sempat sharing di channel YouTube ini ya, dan di grup Facebook dan di grup Telegram ya. Saya sharing di satu video tentang iklan saya, yang dimana iklan ini hasilnya sangat-sangat menarik untuk dibahas menurut saya, makanya saya buatkan video khusus untuk video untuk iklan tersebut ya. Nah, hari ini saya pengen kembali lagi sharing kepada teman-teman semua eh, tentang CTR ya, atau CTR. Kalau teman-teman sudah sering ngiklan gitu kan, ada salah satu matriks di Facebook, di dashboard Facebook itu namanya CTR atau CTR. CTR ini apa? CTR ini adalah kependekan singkatan dari click through rate ya. Jadi rate dari orang yang melihat iklan kita, atau ya orang yang melihat iklan kita dan berhasil mengklik iklan kita. Jadi kita ingin mengetahui berapa sih persentase orang yang melihat iklan kita sampai mereka ngeklik gitu. Nah, itu yang disebut dengan CTR atau CTR. Di luar sana banyak advertiser, banyak orang-orang yang ngiklan di Facebook itu mati-matian ngejar yang namanya CTR atau CTR ini gitu. Kenapa? Karena ketika jumlah atau persentase CTR ini tinggi, itu menandakan bahwa iklan Anda atau materi iklan Anda itu menarik untuk diklik, untuk di apa namanya untuk dilihat oleh audiens Anda gitu. Semakin tinggi CTR-nya, semakin bagus materi iklannya, semakin banyak orang yang klik. Nah, itu informasi yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca matriks CTR dari dashboard Facebook ya. Ya, memang itu betul sekali bahwa ketika CTR kita tinggi, itu artinya bahwa banyak orang yang ngeklik iklan kita. Banyak orang yang ngeklik tombol dari iklan kita. Misalnya, saya ngiklan gitu kan, terus ada gambar atau video, di atasnya ada caption, di bawah ada tombol ya, ada tombol beli sekarang, terus tombolnya shop now gitu kan ya. Dapatkan diskon 50% shop now ya, tombolnya shop now. Nah, ketika ada orang yang ngeklik tombol shop now itu akan direkam oleh matriks CTR ini gitu. Jadi semakin banyak orang yang ngeklik tombol shop now ini, itu semakin tinggi CTR-nya gitu. Misalnya, saya kasih perumpamaan deh. Misalnya iklan Anda ini tampil ke 10 orang misalnya ya, atau 100 orang deh. Tampil ke 100 orang misalnya ya. Nah, dari 100 orang ini ada misalnya 50 orang yang ngeklik tombol shop now dari iklan Anda. Nah, itu artinya ada 50% dari orang yang melihat iklan Anda, 50%-nya mengklik atau berhasil mengklik tombol iklan Anda gitu. Artinya CTR-nya atau click through rate-nya itu adalah 50% ya. Nah, di dunia Facebook Ads, khususnya ketika kita jualan retail gitu kan, kita jualan produk-produk satuan misalnya fashion, terus skincare misalnya. Nah, itu ada standar CTR yang berlaku di Indonesia ya, di Indonesia teman-teman ya. Karena CTR ini juga dipengaruhi oleh perilaku audiens, ataukah kalau kita biasa bilangnya itu customer behavior ya, perilaku customer. Nah, di setiap daerah, di setiap tempat itu, misalnya Indonesia, terus di Amerika, di British atau England gitu kan, itu beda-beda customer behaviornya ya, beda-beda orang, perilaku calon konsumen di setiap daerah ya. Nah, kalau di luar CTR-nya itu bukan 2 koma ya. Jadi di Indonesia ini ada standarisasi yang dibuat, sebenarnya nggak pernah disepakati bahwa standarnya adalah 2% gitu. Tapi kebanyakan hasil iklan yang ada di Indonesia itu ketika mencapai CTR 2%,
itu sudah dianggap bahwa CTR-nya bagus, iklannya bagus, normal gitu ya. Bukan bagus, sorry, normal. Artinya nggak bagus amat, nggak jelek amat gitu ya. Artinya oke lah, just so-so gitu ya. Udah bisa dipertimbangkan. Nah, 2% ini ketika misalnya saya ngiklan di Facebook dan iklan saya tampil ke 100 orang tadi dan ada 2 orang saja yang ngeklik iklan saya itu artinya kan sudah 2% ya. Ada 2% dari orang yang melihat iklan saya, mengklik iklan saya ya. Ada artinya adalah CTR yang saya dapatkan adalah 2%. Nah, itu adalah normal. Jadi 2% dari jumlah total orang yang melihat iklan Anda. Ini cuma perumpamaan ya, karena nggak mungkin juga yang lihat iklan Anda itu cuma 100 orang kalau misalnya teman-teman ngiklan di Facebook gitu. Contohnya nih, saya ngiklan di Facebook, saya budgetnya itu cuma 20.000 per hari ya. Impresi, nah ini yang kita hitung adalah impresi. Jadi berapa kali iklan kita tampil di mata orang gitu ya. Mau itu iklan kita 2 kali tampil di 1 orang atau 3 kali tampil di 1 orang, itu nggak ada masalah. Yang penting impresinya adalah berapa kali iklan Anda tampil, intinya itu. Nah, inilah nanti yang dihitung oleh CTR ini gitu. Berapa kali iklan kita tampil dan berapa kali diklik iklan kita gitu. Itu yang disebut dengan CTR, click through rate ya. Nah, di sini saya ngiklan baru 2 hari, teman-teman ya. Baru 2 hari saya sudah dapat 867 impresi. Di bawahnya lagi, lebih tinggi lagi, 5.588 impresi. Di bawahnya lebih tinggi lagi, saya dapat 9.400 impresi. Artinya ada 9.400 kali tayang iklan saya di di layar Facebook audiens saya gitu. Nah, itu yang disebut dengan impresi. Oke. Nah, kita kembali lagi ke CTR ya. Nah, kenapa sih orang mengejar-ngejar CTR gitu kan? Kenapa sih orang atau advertiser itu betul-betul mati-matian nyari CTR yang tinggi gitu? Nah, di video saya kemarin itu saya mendapatkan CTR yang lumayan tinggi, teman-teman. 7,26 kalau nggak salah. Nah, CTR ini tinggi. Kenapa tinggi? Karena impresi saya tinggi gitu. Ketika impresinya tinggi dan CTR-nya tinggi, itu artinya iklan Anda bagus banget. Kecuali misalnya impresinya cuma 10 orang, terus yang ngeklik 10 orang juga. Ya, artinya kan 100% CTR-nya, dan itu nggak bagus. Kenapa? Karena ya impresinya cuma 10. Kecuali kalau misalnya jangkauannya impresinya misalnya 1000, terus yang ngeklik ada misalnya 570, itu kan di atas 50% CTR-nya, dan itu sangat-sangat bagus. Oke, nah kita kembali lagi ke CTR. Di kasus kali ini, di kasus yang saya mau angkat, yang saya mau sharing ke teman-teman semua, saya mendapatkan kasus yang berbeda ya. Kalau tadi banyak orang yang mengejar CTR yang tinggi, nah di kasus saya ini ternyata saya tidak peduli dan saya tidak tidak mengejar CTR yang tinggi tersebut gitu. Jadi bertolak belakang ya. Kalau tadi kita lihat di satu sisi banyak advertiser yang mengejar CTR tinggi. Nah, di kasus saya ini saya tidak mengejar CTR yang tinggi. Saya nggak peduli CTR saya 0, saya nggak peduli CTR saya 1 ya. Nah, kita lihat di sini ya. Coba saya tampilkan CTR saya. CTR saya itu 0, teman-teman. CTR saya itu 0, tapi saya bangga dengan CTR ini gitu. Saya bangga dengan hasil iklan saya yang ini. Kita lihat ya. Nah, oke, kita lihat CTR, atau kita tampilkan ininya deh, unique CTR ratio click ya. Kita tampilkan unit CTR-nya, unique ya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa lihat, oke, memang CTR-nya memang CTR-nya rendah gitu. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Karena dengan CTR ini, dengan CTR yang rendah ini, saya berhasil. Coba saya tampilkan CTR unik ya, rasio klik tayangan tautan. Saya terapkan. Nah,
Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nggak sampai 0,1 ya, fokus di sini ya, yang WA pesan langsung ini ya. Nggak sampai nggak sampai 1%. Dia cuma mencapai 0,96%. Apa namanya? CTR uniknya. Itu artinya ada eh, ada 7 orang yang mengklik iklan saya, mengklik tautan iklan saya dan masuk ke dalam WhatsApp Messenger gitu. Karena kebetulan funnel saya seperti itu. Nah, kebetulan kasus ini adalah saya sedang menjalankan iklan dari klien saya. Klien saya ini jualannya properti syariah. Dan hasilnya sangat-sangat memuaskan, teman-teman. Ya, saya kasih bukti. Kebetulan saya hanya menghandle leads ya. Saya hanya menghandle leads, saya tidak menghandle follow up di kasus ini. Jadi saya hanya mendatangkan traffic, mendatangkan leads dan masuk ke WA klien saya, dan klien saya yang akan follow up sampai closing, karena memang properti jualannya nggak mudah gitu kan, harus follow up gitu. Nah di sini per hari ini klien saya chat ya tadi pagi jam berapa, jam 5, 4 orang ya, semalam ada yang telepon 1 orang ya. Nah tapi nggak ada kelanjutan, artinya kan 1 orang ini oke, kita nggak hitung, artinya 3 orang, tinggal 3 orang yang memang kualitasnya bagus. Nah sampai tadi sore beliau bilang ke saya, insya Allah closing gitu, artinya kan udah ada tanda-tanda, artinya audiens yang masuk atau leads yang masuk, prospek yang masuk ke klien saya ini adalah adalah prospek yang berkualitas, yang daya belinya ini ada gitu. Dan jangan salah, properti ini harganya 400-an juta ya, 400-an juta, yang dimana ketika closing misalnya satu dengan budget iklan tadi 20.000, saya bisa dapat komisi lumayan gede sampai 18 jutaan gitu. Dengan satu closing. Nah, makanya saya tertarik untuk sharing ke teman-teman semua kasus yang saya alami sekarang ini gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa CTR itu tidak penting ya. CTR itu atau CTR itu tidak penting, tapi garis bawahi tidak penting di kasus tertentu. Nggak semua kasus nggak penting ya. Misalnya teman-teman jualan properti kayak saya, jualan rumah, jualan mobil misalnya, ya CTR mungkin nggak penting. Kenapa? Karena walaupun sedikit orang yang ngeklik iklan kita, tapi ketika misalnya closing 1-2 ya bisa 100 kali lipat dari budget iklan ya. Misalnya saya closing 1, amin ya, doakan teman-teman ya. Saya closing 1 dari 7 orang ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini 7 orang yang masuk ke dalam WhatsApp gitu kan. Ini yang klik ya. Yang masuk ke dalam WhatsApp itu ada 5 orang ya. 5 orang percakapan. Nah, misalnya ada 1 orang yang closing dari situ, ya saya dapat misalnya 15 juta, itu kan sangat nutup gitu kan dari budget iklan yang saya keluarkan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu terpaku dengan CTR yang tinggi, apalagi kalau teman-teman jualan produk yang marginnya gede gitu. Nggak usah khawatir di persoalan CTR. Kalau misalnya margin Anda itu gede dan teman-teman bisa memaksimalkan di situ sampai closing gitu kan. Nah, ini yang saya mau sharing kepada teman-teman semua, bahwa CTR itu nggak terlalu penting ya. Tidak semua kasus, tidak semua iklan di Facebook Ads itu membutuhkan CTR yang tinggi, dan kuncinya ada di 2 hal. Yang pertama adalah ada di target market atau audience, dan yang kedua adalah di materi iklan. Nah, nanti saya akan coba sharing lagi bagaimana sih cara menentukan target market yang ideal gitu kan, buyer persona dan lain-lain. Tapi untuk video kali ini saya cukupkan dulu ya. Yang penting teman-teman udah tangkap maksud saya seperti apa, dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen di bawah, kita diskusi ya. Dan saya juga mau infokan bahwa teman-teman yang yang kesulitan dalam belajar Facebook Ads dan ingin belajar Facebook Ads lebih cepat, bisa ikutan di program mentoring saya. Hubungi saja kontak person yang ada di bawah di deskripsi video ini. Insya Allah kita langsung assess gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan
like dan share, bunyikan loncengnya juga. Saya Muhammad Fatul Amin, see you next video.